Safei tilpun-tilpunan, Mbok Sari butuh hiburan, duduk di balkon tolak-tolakan, Pak Sari ngajeng-ngajeng iraje, Pak Safei tilpun-tilpunan. Ini lagu sekedar hiburan, jangan berpikir jorok dulu. Ini lagu untuk Mbok Sari yang gelisah, jangan berpikir jorok dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baiklah kakak-kakak, kita bertemu dalam ajang KMD UNP. Kali ini kita akan membahas keterampilan kepramukaan dan pencapaian SKU, SKK, dan SPG oleh KIK Setirta. Sekaligus kenalan ini ya, bagaimana keadaan kakak-kakak. Baik-baik saja kan? Semoga kakak-kakak selalu diberi kesehatan, keamanan, dan kebarokahan. Amin. Baiklah, kita mulai saja untuk menghemat waktu. Bahwa keterampilan kepramukaan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Keterampilan spiritual, misalnya kaidah agama, prinsip dasar kepramukaan, kode kehormatan pramuka, Pancasila. Kemudian keterampilan emosional, misalnya cermat, bijak, adil, sabar, hormat, dan lain-lain. Keterampilan manajerial, kepemimpinan, pemrograman. Keterampilan fisik, misalnya tali temali, peta, kompas, dan lain-lain. Keterampilan mengenal alam, tanda hujan, dan lain-lain. Keterampilan sosial, dapur umum, SAR, evakuasi. Keterampilan intelektual, misalnya game, navigasi, dan lain-lain. Itu sekedar mengingatkan ya. Selanjutnya kita perdalam teknik keterampilan tadi, keterampilan kepramukaan. Kita lanjutkan ke SKU, syarat kecakapan umum, dan TKU, tanda kecakapan umum. SKK, TKK, SPG, TPG. SPG itu syarat pramuka Garuda sekaligus tanda pramuka Garuda. SKU itu disusun menurut pembagian golongan usia, siaga, penggalang, penegak, pandega. Ini tanda siaga, mula, bantu, tata. SKU penggalang, ramu, rakit, terap. Tanda penegak bantara, tanda penegak laksana. Ini untuk penegak. Sedangkan SKU golongan pandega terdiri satu tingkat saja, tandanya satu juga, tingkat pandega. Sekarang bagaimana dengan SKK? SKK itu syarat kecakapan khusus berupa kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan di bidang tertentu yang lain dari kemampuan umum yang ditentukan dalam SKU. TKK dikelompokkan menjadi 5 bidang. Ada bidang agama, bidang patriotisme, keterampilan dan teknik, ketangkasan dan kesehatan, bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. Warnanya beda-beda ya. Ini bidang agama, warnanya kuning itu.
Ini bidang patriotisme, seni budaya. Ini bidang yang lain. Bidang yang lain juga bidang sosial ini. Ini bidang yang lain. TKK dibedakan atas tingkatan sebagai berikut. Siaga hanya satu tingkat berbentuk segitiga. Ini ya untuk siaga. Kemudian penggalang, penegak, pandega terdapat 3 tingkatan. Bentuknya itu ada purwa, madya, utama. Yang membedakan tingkatan pada TKK penggalang, penegak, dan pandega ialah warna bingkai TKK-nya. Penggalang warna merah, warna bingkai TKK penegak atau pandega kuning. Sekarang tentang SPG, syarat Pramuka Garuda dan tanda Pramuka Garuda. Seorang yang telah menyelesaikan SPG disebut sebagai Pramuka Garuda. Kalau sudah selesai menyelesaikan SPG, ya, itu Pramuka Garuda, yakni pramuka yang dapat menjadi teladan dan berhak menyandang TPG, tanda Pramuka Garuda. SPG atau TPG disediakan sesuai dengan golongan usianya. Ya, ini tandanya. Ada Pramuka Garuda siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Sekarang pemegang tanda Pramuka Garuda berkewajiban 1. Menjaga nama baik pribadi dan meningkatkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi teladan. Itu Pramuka Garuda. Yang kedua, mendorong, membantu, dan menggiatkan teman-teman pramuka lainnya untuk memenuhi SPG. Jadi memotivasi temannya. Sekarang penguji SKU adalah pembina pramuka atau pembantu pembina pramuka yang langsung membina pramuka yang diuji. 2. Penguji SKK adalah tim yang terdiri dari 2 orang, yaitu pembina pramuka atau pembantu pembina yang langsung membina pramuka tersebut, atau juga bisa orang yang dianggap ahli. Ya. Penguji ahli dapat berasal dari dalam maupun dari luar gerakan pramuka. Sekarang cara menguji SKU, SKK, dan SPG. Nah, penguji SPG ialah tim yang diangkat oleh ketua kuartir, yang terdiri dari pembina satuannya, pembina gugus depan, andalan, orang tua, dan tokoh masyarakat setempat. Khusus untuk gudep di luar negeri, tim penguji dapat diangkat oleh Kamabigus. Sekarang tugas pembina dalam kaitannya dengan SKK. 1. Membantu memberi motivasi. Yang kedua, pembina selalu mendorong supaya pramuka pemilik TKK selalu membina diri sehingga kecakapannya tetap bermutu, tidak kendu, tidak semakin merosot. 3. Pembina berkewajiban untuk dapat memberi keterangan tertulis yang sesungguhnya tentang diri peserta didik. Biasanya diberi tanda keterangan. Bagaimana cara menguji SKU, SKK? 1. Ujian dilaksanakan secara perorangan, 1 demi 1. Yang kedua, mata ujian ditentukan oleh peserta didik yang diuji. Saya ingin ujian ini dulu Kak, misalnya begitu ya. 3. Waktu ujian ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pembina atau pembantu pembina dengan yang diuji. Yang keempat, penguji hendaknya berusaha agar proses ujian itu juga dirasakan oleh peserta didik sebagai proses pendidikan yang menyenangkan. 5. Penguji hendaknya memperhatikan batas-batas kemampuan mental, fisik, inteligensia, emosi, dan jiwa sosial pramuka yang diuji. 6.
penguji hendaknya memperhatikan ikhtiar, ketekunan, kesungguhan yang sudah dijalankan yang anak yang diuji itu ya, pramuka yang diuji. 7. Penguji membubuhkan para tanda tangannya pada daftar mata ujian SKU milik yang bersangkutan yang dinyatakan lulus. Demikian tadi tentang pencapaian SKU, SKK, dan SPG. Bagaimana kakak? Jelas kan? Kalau belum jelas nanti bisa bertanya ya, mengajukan pertanyaan. Sekarang tugas perorangan untuk kakak-kakak, buat video cara menguji salah satu butir SKU atau SKK. Mudah kan? Saya kira itu dulu untuk materi pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat melaksanakan tugas. Salam Pramuka.